Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dikarenakan kebanyakan teman-teman kita yang ada di grup diskusi ya masih kebingungan dengan teknik KTM Pancasona yang video saya yang di YouTube yang kedua itu ya. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa untuk KTM Pancasona yang pertama itu bisanya digunakan pada tren yang normal lah, pada tren yang biasa, tidak terlalu kuat dan tidak pada kondisi sideways ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan seperti itu ya teman-teman. Dan pada video YouTube saya yang kedua ini saya menggunakannya di tren yang sedang sangat kuat sekali. Jadi berbeda lagi cara penggunaannya ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan permintaan maaf kepada teman-teman karena untuk yang kedua ini belum saya jelaskan, sudah saya suruh analisa. Dan saya juga minta maaf untuk teman-teman yang masih sangat awam ya, masih sangat pemula di dunia trading, yang belum tahu seperti apa tren kuat, tren sedang dan tren sideways. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan beserta sekalian dengan SNR ya teman-teman, karena di grup masih banyak yang belum tahu seperti apa itu SNR. Oke, di sini akan saya jelaskan ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama saya jelaskan dulu, ini adalah tren kuat. Ini namanya tren kuat teman-teman. Kenapa? Karena dari grafiknya seharusnya sudah mudah kita pahami ya teman-teman. Di situ kelihatan hijaunya besar-besar dan naik begitu kuat. Begitupun juga dengan merahnya. Merahnya besar-besar dan turun dengan begitu kuat sekali ke bawah, menukik ke bawah ya teman-teman. Dan ini dinamakan tren sedang menguat. Oke teman-teman, trennya sedang menguat. Oke, yang kedua ini namanya tren sideways ya teman-teman. Bisa kita lihat trennya itu naik turun tidak beraturan seperti itu. Bentar-bentar dia naik, bentar-bentar dia turun, dan ini sangat bahaya sekali dipakai untuk trading karena sangat rawan di sliding di sini ya teman-teman, karena trennya itu tidak beraturan, atau lebih simpelnya kita beri nama tren datar gitu ya. Dia nggak ke atas dan tidak ke bawah, tapi dia lurus aja dan tidak beraturan ke atas dan ke bawah. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Kalau teman-teman jumpa tren seperti ini, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk trading di tren seperti ini ya teman-teman, karena sangat rawan sekali di sliding dan sulit membaca momennya teman-teman. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini namanya tren normal ya teman-teman. Bisa kita lihat ya. Dia itu kalau naik ya naik dia teman-teman. Walaupun ada sedikit turunnya itu wajar. Itu wajar terjadi pada tren seperti ini. Dia itu turun sedikit untuk pengambilan nafas. Habis itu dia naik lagi teman-teman. Dan ini normal. Ini normal terjadi ya teman-teman, dan biasanya mudah kita temui dengan melihat indikator ataupun memakai indikator ya teman-teman. Indikatornya itu seperti ini, dia berdampingan seperti ini. Oke teman-teman, ini namanya tren normal. Oke, siap. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu SNR. Apa itu SNR? SNR adalah kepanjangan dari support dan resisten ya teman-teman. Apa itu support dan resisten? Support dan resisten ialah titik tertinggi dari suatu candle, titik tertinggi dan titik terendah dari suatu candlestick itu ya, ataupun dari suatu harga market itu, dimana dia itu akan membalik arah ketika sudah menyentuh titik tertinggi ataupun titik terendah dari harga tertentu ya teman-teman. Dapat kita lihat di gambar ini ya teman-teman. Supportnya saya beri warna biru dan resistennya saya beri warna merah. Resisten itu bagian atasnya, sementara support itu bagian bawahnya teman-teman. Di sini kita analisa dulu bagian
supportnya ya teman-teman. Ini adalah bagian supportnya teman-teman, yang bawah ini ya teman-teman. Dan ketika dia itu menyentuh bagian support, maka akan terjadilah momen pemantulan di sana ya teman-teman. Dapat kita lihat ketika dia menyentuh bagian-bagian itu, maka dia akan memantul dan naik lagi ke atas ya teman-teman. Begitu juga dengan resisten ya teman-teman. Resisten adalah bagian titik tertinggi bagian atasnya ya teman-teman. Dapat kita lihat di gambar ini, apabila dia menyentuh bagian titik tertinggi ini, maka dia akan terjadi pembalikan arah ya teman-teman. Dan biasanya hal ini sering sekali terjadi pada tren yang sedang menguat ya teman-teman. Tidak berlaku pada tren sideways, karena tren sideways itu sangat susah dianalisa ya teman-teman. Apalagi menganalisa SNR-nya sangat susah teman-teman. Oke, sekarang balik lagi ke edukasi yang selanjutnya ya teman-teman. Semoga dari apa yang saya jelaskan tadi dapat teman pahami dengan sebaik mungkin ya, tidak bingung lagi dalam mencari tren dan tidak bingung lagi dalam menentukan support dan resistennya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk edukasi keduanya. Saya jelaskan kenapa saya open posisi pada video saya yang di YouTube itu ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman semua paham. Jikalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup diskusi. Oke, siap. Jalanku masih panjang, garis aku